Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat Pak Saf semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan 5M ya, dan vaksin jika sudah mempunyai kesempatan ya. Ingat COVID-19 belum selesai. Baiklah sobat, kali ini memenuhi salah satu request dari teman-teman di Pak Saf Channel yang menginginkan saya mereview terkait dengan personal statement dan juga kontribusi ya, esai tentang kontribusi sebagai salah satu persyaratan di beasiswa LPDP reguler tahun 2021. Baiklah, kita akan mencoba melihat apa sih sebenarnya syarat dari atau ketentuan terkait dengan essay terkait dengan atau personal statement dan juga kontribusi yang wajib dibuat oleh pelamar beasiswa LPDP terutama yang reguler tahun 2021. Oke, kita lihat di layar ya. Baiklah. Nah, seperti apa format komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi dan juga proposal penelitian bagi pelamar yang melamar pada tingkat doktoral atau S3 ya. Baiklah. Yang pertama, jumlah katanya 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, isinya apa saja? Yang pertama adalah deskripsikan diri saudara ya. Deskripsikan diri saudara ini artinya apa? Silakan mendeskripsikan diri saudara secara lengkap ya dan proporsional ya. Misalnya tidak usah dari mulai lahir ya terlalu panjang, mulailah dari mungkin level tertinggi. Misalnya kalau mendaftar di S2 ya silahkan deskripsikan pendidikan formal dari mulai S1 ya. Kemudian prestasi-prestasi apa yang pernah diraih ketika kuliah S1 dan berikutnya terkait dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti, kemudian kontribusi konkret apa yang pernah dilakukan selama mengikuti organisasi-organisasi baik yang ada di internal kampus maupun di masyarakat. Nah, berikutnya jangan lupa memberikan kalau dalam essay itu ada transition signal ya. Jadi jangan dari deskripsi langsung loncat ke masalah urgent ya. Jadi kalau bisa ya ini harus bisa ya, karena ini juga berbagi tip dan trik ya ketika saya mengikuti gelombang 1 kemarin. Jadi setelah paragraf pertama, jadi usahakan deskripsi diri itu di paragraf pertama. Kemudian di kalimat-kalimat akhir itu mulailah sedikit banyak membahas terkait dengan kontribusi saudara dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu akan menjadi bridge atau jembatan untuk masuk di paragraf kedua atau di bagian kedua terkait dengan deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia maupun lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan. Jadi supaya tetap nyambung ya, istilahnya dalam menulis itu ada kesatuan ya atau unity. Jadi jangan antar bagian itu terpisah sama sekali ya. Jadi pastikan masih ada benang merahnya ya. Makanya ketika akan mengakhiri deskripsi diri, pastikan saudara sudah sedikit menyinggung terkait dengan masalah-masalah urgent baik secara nasional maupun masalah-masalah yang ada di sekitar kehidupan saudara. Nah, berikutnya adalah deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu itu akan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di bagian ini saudara harus bisa memberikan contoh konkret ya. Misalnya Anda bisa mengambil contoh dari beberapa mata kuliah yang kira-kira akan saudara ambil ketika menempuh studi baik S1, S2 maupun S3. Nah, dari
karakteristik mata kuliah itu atau outcome dari mata kuliah itu harus secara spesifik dan konkret bisa menyelesaikan masalah yang sudah Anda sebutkan di bagian sebelumnya. Jadi dari situ akan sangat terlihat bahwa studi yang Anda pilih itu memang benar-benar bisa memberikan kontribusi yang konkret dan juga efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar Anda maupun di masalah di tingkat nasional ya. Contoh kemarin karena saya di bidang pendidikan, terutama di pendidikan bahasa Inggris, ketika saya mengambil masalah terkait kualitas guru. Nah, di beberapa mata kuliah bahasa Inggris itu ada mata kuliah pedagogis atau terkait dengan keguruan yang menurut saya akan sangat bermanfaat untuk membantu menyelesaikan masih rendahnya kualitas guru, terutama di penguasaan teknologi atau integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi nanti akan saya berikan contoh dari essay saya. Ya, sebagai contoh saja ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nah, berikutnya adalah, ini deskripsikan mimpi ya. Jadi masih terkait dengan bagian ketiga, terkait dengan kontribusi itu pasti Anda punya mimpi terkait dengan Indonesia ke depan. Nah, seperti apa nanti saudara juga harus bisa mendeskripsikan mimpi itu. Ya namanya mimpi ya, pastinya sangat idealis. Nah, bagi saya sah-sah saja supaya nanti penilai juga bisa menilai bahwa saudara itu orangnya idealis dan mempunyai mimpi atau cita-cita yang sangat tinggi, terutama untuk kontribusi terhadap negara kita Indonesia tercinta ya. Apalagi sekarang masa-masa pendaftaran ini berdekatan atau berbarengan dengan bulan kemerdekaan, saya kira menyinggung atau mengangkat tema-tema kemerdekaan akan sangat relevan, terutama terkait dengan Indonesia Emas 2045 sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan suatu bangsa. Nah, berikutnya adalah sama ya, jadi secara logis ketika Anda sudah punya mimpi, nah kira-kira bagaimana cara Anda meraih mimpi tersebut. Jadi ya tadi itu ya, jadi sangat logis bahwa ketika kita menyampaikan sebuah ide atau mimpi, kita juga dituntut untuk memiliki atau sudah bisa mendesain kira-kira bagaimana cara saya meraih mimpi tersebut. Nah, saya kira itu secara umum. Nah, berikutnya adalah proposal penelitian ya, karena bagi mahasiswa S3 itu kan tidak dituntut untuk membuat rencana studi ya, tapi di proposal penelitian. Nah, seperti apa sistematikanya ya hampir sama. Jumlah katanya 1.500 sampai 2.000 kata. Sistematikanya adalah judul penelitian, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan atau tujuan penelitian, metode dan desain, signifikansi atau manfaat, kesimpulan, dan daftar pustaka. Saya kira bagi teman-teman yang sudah selesai kuliah, baik S1 maupun S2 sudah sangat familiar dengan sistematika ini. Nah, setelah ini akan saya tunjukkan contoh kontribusi yang saya tulis ya. Ini based dari pengalaman saya ya. Jadi bisa jadi pengalaman saudara semua atau sobat semua pastinya berbeda-beda. Nah, di paragraf pertama ini saya langsung membahas terkait dengan masa studi saya di S1 seperti ini. Terus ini paragraf kedua, karir saya sekarang di perguruan tinggi saya. Nah, berikutnya adalah masih terkait dengan karir. Ya, ini masih deskripsi diri. Nah, berikutnya ini saya juga mulai masuk di permasalahan yang menurut saya cukup urgent untuk diselesaikan terkait dengan kualitas guru. Nah, berikutnya ini adalah kebermanfaat ilmu yang akan saya ambil sesuai dengan prodi yang akan saya pilih. Nah, di sini karena saya mengambil bidang pendidikan, di sini fokus saya di TPAC ya, atau Pedagogical Content Knowledge ya. Menurut saya kemampuan TPAC itu harus bisa membuat atau meningkatkan kualitas guru secara keseluruhan, tidak hanya
keterampilan mengajar, penguasaan materi, tapi juga penguasaan teknologi dalam mengajarkan materi tersebut. Kemudian berikutnya terkait dengan mimpi. Nah, ini juga mimpinya saya buat seperti ini. Setelah itu saya juga menuliskan terkait bagaimana cara saya mewujudkan mimpi tersebut. Jadi ini mengarang bebas ya, sobat semuanya. Namun tetap menurut saya kuncinya adalah pertama jumlah kata. Jumlah kata itu sangat penting sekali karena sistemnya itu menggunakan sistem robot ya. Jadi seleksi pertama itu pasti jumlah kata. Jadi sekali jumlah kata itu lebih dari satu kata, misalnya 2001 kata, saya pastikan kita tidak akan lolos tahap administrasi ya. Jadi pastikan yang pertama itu boleh mengarang bebas, tapi ketika free writing itu ya, kita tulis terus apa yang ada di ide kita. Nanti setelah itu dibaca ulang lagi, pastikan kalimat-kalimat yang tidak efektif itu dikurangi. Nah, di sini totalnya 1940 kata ya. Nah, ini saya ambil jumlah kata yang aman. Nanti kalau saya terlalu mendekati ke 1995 itu khawatirnya dibaca sistem lebih dari 2000. Tapi kemarin nyatanya essay saya ini berhasil, membuat saya lolos di tahap administrasi. Meskipun di tahap berikutnya belum lolos. Kita akan berjuang di tahap kedua ini. Nah, berikutnya adalah saya tunjukkan terkait dengan personal statement ya. Personal statement ini juga bebas, tidak ada sistematika yang diwajibkan karena ini kan langsung harus diupload di sistem LPDP ya. Jadi saya juga mulai dari motivasi saya, berikutnya karir saya di bidang Tridharma, karena saya sudah mengajar, tentunya saya sudah punya kinerja di Tridharma sebagai dosen. Nah, berikutnya sama terus ini menjelaskan tentang karir ya, karir saya di bidang pendidikan, terutama di pendidikan bahasa Inggris. Jadi personal statement itu menunjukkan bahwa motivasi kita ini sangat kuat untuk mendaftar di LPDP, dan juga kita harus meyakinkan penilai bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa itu, tentunya dengan personal statement yang menurut saya harus inspiring ataupun motivating ya, atau juga dinilai sangat layak ya. Kita deserve to be awarded ya, kita dinilai untuk layak ya, jadi bukan asal-asalan ya. Jadi deskripsikan diri Anda dengan jujur, proporsional, dan juga ikuti sistematika yang disyaratkan di buklet LPDP 2021, dan juga jangan lupa patuhi jumlah kata ya, maksimal 2000 kata ya. Usahakan jangan terlalu mepet dengan batas tertingginya atau batas terpanjangnya. Kemudian tipsnya apalagi ya, buatlah kalimat-kalimat yang efektif. Kalimatnya pendek-pendek saja, jangan terlalu panjang, gunakan kalimat sederhana saja, jangan kalimat majemuk, bertingkat, dan seterusnya, supaya pembaca tidak lelah ketika membaca baik kontribusi maupun personal statement kita. Baiklah, saya kira cukup konten saya kali ini terkait dengan review bagaimana tips and trik strategi itu menulis essay tentang kontribusi kita setelah studi, maupun bagaimana cara menulis personal statement yang baik dan juga layak untuk diloloskan di tahap administrasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengajukan LPDP gelombang 2 tahun ini. Jangan lupa dukung Pak Syaf Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Karena apa? Subscribe itu gratis ya, jadi jangan pelit-pelit. Terima kasih, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.